Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun anda berada, jamaah Masjid Taubah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam kajian kitab Silsilatu Al-Manahi Syar'iyyah. Kita masih berada dalam pembahasan di kitab Al-Hajj wal Umrah. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan diharamkannya berperang di Mekkah. Diharamkannya berperang di Mekkah. Kemudian babu zajri an hamli silahi fil haram. Bab dicelanya membawa senjata tajam di daerah haram, di tanah haram. Tentunya di sini ikhwah, senjata tajam ya, senjam yang biasa disingkat oleh orang sekarang, itu tidak boleh dibawa ke tanah haram. Apabila senjam tidak dibolehkan dibawa masuk ke tanah haram, berarti senpi juga lebih tidak dibolehkan, atau senjata api. Apa dasarnya ikhwah? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li ahadikum ayyahmila bi Makkah silaha. Tidak halal bagi salah seorang kalian membawa senjata tajam di kota Mekkah. Kalimat tidak halal di sini artinya yaitu haram. Artinya kalau apabila ada seorang yang masuk ke daerah Mekkah, ke tanah haram, dan dia membawa senjata tajam, ya, maka dia berdosa. Tentunya senjata tajam ini yang dimaksud adalah senjata yang biasa digunakan untuk berperang. Karena pisau Carter juga itu tajam, tapi dibawa orang masuk ke tanah Mekkah untuk apa? Ya motong-motong, untuk motong bawang, untuk kebutuhan berkurban kan. Kalau nggak pakai senjata tajam, kurbannya pakai apa? Ya, pakai apa kurbannya? Apalagi di saat musim haji, di tanggal 10 itu ada penyembelihan hewan kurban. Kalau nggak pakai senjata tajam, bagaimana mungkin dia bisa menyembelih? Demikian ikhwah. Demikian juga orang-orang yang berada di sekitar haram, dia perlu pisau untuk masak, ya, perlu pisau untuk motong-motong sayur, perlu pisau untuk motong buah-buahan. Jadi yang dimaksud di sini adalah senjata tajam yang biasa digunakan untuk bertempur, seperti pedang misalnya. Ya, pedang. Ya, pedang ini tentunya orang memiliki pedang itu fungsinya untuk berperang. Ya, fungsinya untuk bertempur. Demikian. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, la yajuzu hamlus silahi fil haram
au dukhulu Makkah bila hajatin, tidak boleh membawa senjata tajam ke tanah haram, atau tidak boleh dibawa masuk ke kota Mekah bila hajatin, dengan tanpa ada keperluan. Wa qad madha fi kitabil aidaini ma yadullu ala dzalika ayadha min hadis Ibnu Umar. Dan larangan ini juga disebutkan, telah berlalu kita sebutkan dalam kitab Aidain, 2 hari raya, yang menunjukkan dilarangnya tersebut sebagaimana disantumkan dalam hadis Ibnu Umar. Nomor 2, idza khashaw adwan fayajuzu lahu hamlus silah. Namun apabila khawatir musuh yang menyerang, jika ada kekhawatiran diserang oleh musuh, maka boleh penduduk kota Mekah bersiap-siap, ya, dan menyediakan senjata tajam. Itu dibolehkan. Bisyarti an takuna suyuf fi aghmadiha, dengan catatan pedang-pedangnya harus berada dalam sarungnya. Dengan catatan pedang yang digunakan untuk bertempur itu dimasukkan ke dalam sarungnya. Kama dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah fi umratil qada, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah pada waktu umratul qada, umroh mengqada. Umroh qada ini ikhwah, ketika pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah, ini sebelum penaklukan ya. Datang ke kota Mekah dengan niat untuk berumroh. Mereka pun membawa hewan-hewan yang akan disembelih nanti ketika berumroh. Taib. Namun di luar kota Mekah, ya, di luar kota Mekah mereka pun berkumpul, belum sampai ke kota Mekah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak diizinkan oleh orang-orang Quraisy untuk melaksanakan umroh. Padahal mereka sudah ambil miqat. Ya, dia sudah ambil miqat. Di mana miqat penduduk kota Mekah, kota Madinah, yaitu di Dzulhulaifah. Mereka sudah ambil miqat di daerah Dzulhulaifah yang jauhnya sekitar 240 km dari kota Mekah. Mereka sudah ambil miqat, mereka sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian memakai pakaian ihram, demikian bertalbiyah terus sampai ke, tentunya akan berumrah kota Mekah. Namun belum sampai di kota Mekah, mereka tidak mendapat izin dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Akhirnya terjadilah diskusi dan dialog, dan disepakati bahwasanya tahun itu mereka belum mendapat izin, tapi datanglah tahun depan untuk melaksanakan umroh. Inilah yang disebut umratul qada. Kenapa? Karena pada waktu itu pertama kali datang tidak diperkenankan untuk melanjutkan umrohnya, makanya harus diqada di tahun depan. Kenapa harus qada, ikhwah? Perlu kita ketahui, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan ibadah haji kalian dan umroh kalian untuk Allah. Artinya apabila kita sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, maka tidak boleh berhenti, tidak boleh dibatalkan. Kalau mau dibatalkan harus kena dam, yaitu potong hewan. Itu ikhwah. Kalau dibatalkan dia harus potong hewan, dan dia harus mengqadanya di tahun berikutnya. Itu ikhwah. Terkecuali kalau dia di saat mengatakan labbaik Allahumma umratan la riya'an wala sum'atan,
Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, sesungguhnya tahallulku apabila aku tidak bisa melanjutkan umrohku. Kalau engkau tidak mengizinkan untuk melanjutkan umrohku, itu artinya, ya Allah, tahallulku apabila umrohku ini terhenti. Misalnya karena kecelakaan, bisa aja kan? Kecelakaan bus misalnya, ya, akhirnya banyak yang korban. Padahal mereka sedang berihram menuju Mekah, nggak jadi, nggak bisa lanjutkan. Apalagi misalnya, atau banjir, atau diserang musuh, atau banyak hal lah, sehingga atau dia sakit di tengah jalan ketika dia mau ke Mekah, sakit parah, nggak bisa melanjutkan umrohnya atau hajinya, maka dia tahallul, ya, tahallul. Apabila dia sebutkan Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah, tahallulku itu apabila engkau menghambatku, artinya tidak bisa aku melanjutkan umrohku, maka disitulah tahallulnya. Lantas bagaimana? Ya sudah, cukup tahallul saja dia, tidak perlu mengqadha. Kapan-kapan dia lanjutkan lagi di hari yang lain umrohnya, tak perlu menyembelih hewan. Itu kalau dia menyebutkan Allahumma mahilli haitsu habastani. Tetapi kalau dia tak mengucapkan itu dan dia tidak bisa melanjutkan umrohnya, maka dia harus menyembelih hewan. Dan pada masa Rasulullah itu, di saat mereka tidak mendapat izin untuk melanjutkan umrohnya, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menyembelih kambing-kambing yang mereka bawa. Kenapa? Karena beliau tidak menyebutkan umroh dengan bersyarat. Nah, Allahumma mahilli haitsu habastani itu umroh bersyarat. Karena pada asalnya umroh dan haji ketika sudah dimulai tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Kalau dia hentikan karena tidak sanggup lagi melakukan atau ada penghalang apapun, maka dia harus sembelih hewan. Tetapi kalau ketika dia memulai umrohnya dengan bersyarat, apa tadi syaratnya? Sebutan Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah, sesungguhnya tahallulku jika memang tidak bisa dilanjutkan lagi, maka ya sudah, di mana tempat dia tahallul karena tidak sanggup melakukan lagi, misalnya setelah dia tawaf sakit keras tidak bisa dia sa'i, bagaimana? Ya sudah, tahallul dia di situ, tidak perlu memotong hewan karena dia sudah sebutkan Allahumma mahilli haitsu habastani. Gimana ikhwah? Bisa dipahami? Apa yang gini-gini? Bisa lah dipahami, ya. Lebih paham lagi kalau untuk umroh. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Selanjutnya ikhwah, pada saat itu, di saat Rasulullah tidak bisa melanjutkan karena memang tidak dapat izinnya untuk tahun depan, itulah yang disebut dengan umratul qadha. Tahun depanlah Rasulullah melakukan umroh, mengqadha umroh yang lalu tidak bisa dilanjutkan tahun lalu. Kama dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah fi umratul qadha, sebagaimana di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah pada saat umroh qadha. Wa qad tarajjama al-Bukhari biqaulih, dan Imam Al-Bukhari menyebutkan babnya dengan ucapan babul lubsi silahi lil muhrimi, bab orang yang sedang berihram memakai senjata. Summa naqala an Ikrimata ta'liqan, kemudian beliau menyebutkan riwayat dari Ikrimah dengan sanad yang ta'liq mu'allaq, idza khasyal aduwa labisa silah waftada, apabila dikhawatirkan akan diserang oleh musuh, maka silahkan dia membawa senjata, waftada, dan dia bayar fidyah. Tapi walam yutabi alaihi fil fidyah, tetapi sebenarnya tidak perlu harus bayar fidyah. Jadi gimana? Ya cukup dia memang, kalau memang dikhawatirkan musuh akan menyerang, dikhawatirkan terjadi sesuatu,
ya, maka silakan dibawa senjatanya tapi di dalam sarung. Demikian. Kalau tidak ada keperluan nggak boleh, haram hukumnya. Jika tidak ada keperluan, hukumnya haram. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Makanya kan kalau kita lihat polisi-polisi Masjidil Haram tuh nggak ada yang pakai senjata kan? Nggak ada yang pakai senjata. Demikian, karena memang nggak dibolehkan. Mungkin kalau seandainya suasana mencekam, mungkin kan pernah ada terjadi pemboman tapi berada agak jauh dari halaman Masjid Nabawi, daerah Ajiat, sekitar 5 tahun yang lalu. Demikian, di tempat pemukiman penduduk. Rupanya di situ mereka buat bom, meledak di situ ikhwah, dan sempat diketahui oleh pemerintah Saudi, dan mereka disergap dan terjadi tembak menembak. Pada saat itu juga terjadi pemboman di daerah perparkiran Masjid Nabawi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Inilah kerjaan orang-orang takfiri ya. Baik, selanjutnya ikhwah, qala Syaukani fi Nail Autar. Berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nail Autar, wa fil haditsaini dalilun ala jawazi hamlis silahi bi Makkah lil 'udhrin wad daruratin. Berdasarkan dua hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya mengusung silah, bolehnya membawa senjata masuk ke kota Mekah li'udhrin, karena satu alasan, wad darurati, dan dikarenakan darurat. Lakin bi syarti ayyakuna fil qirabi, tapi dengan syarat dia harus masuk sarungnya. Kama fa'alahu Nabi SAW, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah pada saat Umratul Qadha, mereka masing-masing bawa senjata. Kenapa? Karena khawatir jangan-jangan tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang Quraisy yang pada saat itu masih sangat marah dengan kaum muslimin. Amannya itu kan setelah ditaklukkan kota Mekah. Ya, setelah kota Mekah ditaklukkan, pada saat itu Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah, dan semua pasukan masuk dari semua pintu masuk kota Mekah. Tidak ada pintu kecuali di situ ada pasukan kaum muslimin. Jadi betul-betul dikepung dari semua arah. Dan tidak ada pertempuran, tidak ada perlawanan, kecuali hanya grupnya Ikrimah bin Abi Jahal yang sempat menghalangi Khalid bin Walid, dan sempat ada yang terbunuh. Ya. Namun ketika Khalid bin Walid, pasukan Khalid bin Walid dapat mengalahkan mereka tidak dibunuh. Dan Khalid bin Walid tidak membunuh Ikrimah bin Abi Jahal. Makanya Ikrimah bin Abi Jahal pada waktu itu sangat berterima kasih dengan Khalid bin Walid. Sebab kalau waktu itu Khalid bin Walid membunuhnya, maka dia mati dalam keadaan kafir. Ya, kan setelah Fathul Mekah, Ikrimah bin Abi Jahal kan masuk Islam dan menjadi bagus Islamnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, selanjutnya ikhwah, fayakhtassu bihadainil haditsaini umumul hadis Jabir 'indal Muslim. Dengan demikian, dua hadis ini maksudnya hadis yang menyebutkan bolehnya membawa senjata jika ada keperluan penting darurat, ya. Ini berarti mengecualikan hadis Jabir yang di bab, ya, tidak halal bagi seorang muslim membawa senjata ke kota Mekah. Kemudian dengan hadisnya Rasulullah masuk kota Mekah membawa senjata, ya, kecuali, disitulah pengecualiannya dengan hadis yang lain. Dengan demikian hadis Jabir tadi dikecualikan oleh hadis yang lain, yang tadi keterangannya beliau masuk kota Mekah membawa senjata. Artinya berarti tidak halal bagi seorang masuk kota Mekah dengan bawa senjata, terkecuali jika darurat. Tidak halalnya dengan penyebutan larangan dengan hadis Jabir, kemudian pengecualiannya dengan hadis Abdullah bin Umar. Fayakunu hadzal nahyu fima ada man hamalahu al-hajati wad darurati. Dengan demikian larangan ini berarti apabila membawanya itu tidak membawa senjata, tidak ada keperluan dan tidak darurat. Wa ila hadza dhahaba al-jamaahiru min ahli al-ilmi ala hamli silahi li ghairi darurati wala hajatin. Inilah pendapat pada umumnya para ulama-ulama
mayoritas para ulama bahwasanya tidak boleh membawa senjata masuk ke kota Mekah kecuali dengan alasan yang syar'i, kecuali dengan udzur, kecuali jika ada keperluan dan darurat. Fa in kanat hajah jaza. Tapi kalau ada keperluan maka dibolehkan. Demikian ikhwan. Jadi intinya cuma dikit aja bahwasanya tidak boleh membawa senjata ke dalam kota Mekah kecuali jika ada keperluan dan hajat yang penting. Dah, itu aja. Berarti misalnya antum bawa bawa pisau silet misalnya, ya bawa pisau silet kan tajam juga, tapi nggak senjata namanya, nggak senjata. Misalnya antum bawa pisau, ya mungkin untuk potong-potong apa gitu, untuk keperluan boleh, ya untuk keperluan. Ikhwah, mungkin antum pernah dengar kisah Juhaiman yang pernah mengkup Masjidil Haram. Mereka membawa senjata ke dalam Masjidil Haram dengan berbentuk mayat. Senjata itu dibentuk seperti mayat, dikira mayat, rupanya enggak, rupanya senjata. Sehingga dia menguasai Masjidil Haram dan terjadi pertempuran di situ. Tapi akhirnya kalah. Juhaiman ini mengaku Imam Mahdi. Ya. Juhaiman ini mengaku Imam Mahdi dan dia sangat dikenal oleh orang-orang Mekah. Kenapa? Karena sering mengundang para ulama-ulama besar pada waktu itu. Demikian ikhwah. Itu Juhaiman. Mungkin anda pernah dengar lah. Ya. Terjadi penyerangan ataupun penguasaan Masjidil Haram. Mungkin tahun 70-an mungkin itu terjadi. Namanya Juhaiman. Dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Dia mimpi bahwasanya dia adalah Imam Mahdi. Demikian juga setan datang tempat teman-temannya yang mengatakan Juhaiman itu Imam Mahdi. Jadi 3-4 orang mengatakan begitu, yakin dia sebagai Imam Mahdi. Akhirnya dia ingin menguasai kota Mekah dengan cara menguasai Masjidil Haram. Akhirnya bisa ditumpas, ya ditumpas oleh tentara Saudi Arabia. Baik. Selanjutnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, kalau sudah seperti itu, Masjidil Haram dikuasai seperti itu dengan gerombolan bersenjata, nggak mungkin para tentara Saudi, kerajaan Saudi Arabia nggak membawa masuk senjatanya juga untuk menumpas mereka. Karena nggak mungkin mereka yang datang masuk ke dalam Masjidil Haram bawa senjata, mereka mau menumpasnya hanya dengan rotan. Gimana? Dengan kayu? Nggak boleh, nggak bisa tertumpas. Ya harus dengan senjata juga. Bab berikutnya, babun la yatuful bil baiti uryanan wa la yahujju musyrikan. Bab tidak boleh tawaf tak berbusana dan juga tidak boleh haji, tidak boleh orang musyrik haji. Ya. Tidak boleh bertawaf tanpa busana dan tidak boleh orang musyrik haji. Kenapa ikhwah? Karena sebelum Islam, orang-orang musyrik Mekah itu hajinya tak pakai baju. Laki perempuan tawaf telanjang. Lah dia. Laki perempuan tawafnya telanjang. Tapi memang tidak siang-siang. Jangan tuh mikir, wah enak juga ya nengok-nengokin orang tawaf gitu. Ya. Tawafnya tuh malam. Sehingga mereka bisa melepas pakaian mereka. Alasannya apa? Menurut mereka pakaian yang dipakai ini adalah pakaian penuh dosa. Jadi ketika kita tawaf tak boleh memakai pakaian yang penuh dosa ini. Itu anggapan mereka. Demikian juga tidak boleh haji musyrik. Dahulu kan orang musyrik itu haji. Kok ibadah haji ini sudah lama. Mereka juga ada wukuf, ya. Mereka juga ada tawaf. Demikian. Mereka juga ada sa'i. Jadi ibadah haji itu sudah ada sebelum Islam. Demikian ikhwah. Hanya agama Islam memperbaiki dan meluruskan apa yang salah. Di antaranya kalau Islam kan talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kalau mereka orang musyrik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik,
aku penuhi panggilanmu wahai yang tidak ada sekutu untukmu, kecuali ada bahasa Arabnya saya lupa yang maknanya, kecuali memang sekutu yang engkau jadikan sekutu untukmu. Itu apa namanya makna daripada talbiyah mereka. Jadi tidak kami memenuhi panggilanmu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu kecuali yang memang yang sudah engkau tetapkan sebagai sekutumu. Nah, gitu. Yang tidak ada sekutu bagimu kecuali yang engkau telah tetapkan dia sebagai sekutumu. Ya berarti kan mensekutukan juga. Jadi mereka menganggap bahwasanya Lata, Uzza, Manat itu adalah sekutu Allah yang memang sudah Allah ridhoi begitu. Allah yang menetapkan mereka menjadi sekutu. Itu ikhwah. Itu isi talbiyah mereka. Isi talbiyah mereka. Demikian ikhwah juga ada perbedaan wukuf. Ya, ada perbedaan wukuf dan seterusnya. Intinya ibadah haji itu sudah ada sebelum Islam. Ketika Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, sejak saat itu tidak boleh ada orang musyrik yang berhaji. Jangankan orang musyrik berhaji, masuk ke daerah haram juga nggak boleh. Hanya kalau kita mau ke Mekah itu, ikhwah, nanti di daerah Kudai, daerah Kudai itu nanti ada belok ke kanan. Ini dia katakan yang di sana ini untuk jalan non muslim, belok kanan dia kalau terus ke Mekah. Jadi nggak boleh mereka lewat Mekah. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ikhwah, najis di sini bukan najis hakiki. Bukan najis sama seperti kotoran anjing, sama seperti kotoran manusia yang kalau kesenggol cuci. Iya kan? Nanti kesenggol seorang yang misalnya antum lagi beli sayur. Yang beli sayur kan banyak tuh inang-inang. Yang Kristen, dah terpeganglah, harus cuci ini gitu. Kiranya seperti megang najis. Enggak, bukan itu maksudnya. Ini najis bukan hakiki sebagaimana najis benda-benda najis yang lainnya. Karena ikhwah, pada dasarnya dalam Islam, ya, pada dasarnya seluruh benda itu suci kecuali ada dalil yang menyatakan benda itu najis. Itu dia. Seluruh benda itu suci kecuali ada dalil yang menyatakan bahwasanya benda itu najis. Makanya kita nggak boleh sembarangan menyatakan satu benda itu najis kecuali berdalil. Walaupun dia bau, walaupun dia menjijikkan, karena najis itu tidak harus bau dan tidak harus najis itu tidak harus bau dan tidak harus menjijikkan. Ada najis yang tidak menjijikkan. Ada najis yang menjijikkan tapi nggak najis. Ada yang bau tapi nggak najis. Bau tapi nggak najis misalnya apa? Keringat yang mengucur dari ketiak. Itu kan lumayan amisnya. Ya kan? Demikian ikhwah. Atau yang keluar dari telinga itu, infeksi telinganya kan lumayan bau itu. Tapi kan nggak najis. Atau yang jijik misalnya, dahak. Apakah dahak najis? Nggak najis kan? Demikian, ikhwah. Ya, tapi dia menjijikkan. Nggak percaya, coba antum ludahi teman sebelah antum. Kalau nggak ditaboknya antum, tandanya menjijikkan. Kan nggak bisa, jangan marah lah bang. Ini kan nggak najis gitu. Emang nggak najis. Tapi kan menjijikkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Di sini innamal musyrikuuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Maksudnya apa? Najis maknawi. Kesyirikan itu najis. Ya. Kesyirikan itu najis. Makanya orang-orang musyrik itu jiwanya jiwa yang bernajis. Oleh karena itu orang mukmin walaupun dia sedang berhadas besar, walaupun mungkin badannya ada yang terkena najis, dia masih dikatakan tidak najis.
ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berpapasan dengan Rasulullah dari jauh. Ya, berpapasan dengan Rasulullah dari jauh. Tiba-tiba Abu Hurairah dia cari jalan yang lain. Tak lama kemudian ketemu lagi dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, tadi aku lihat kamu di ujung jalan, kemana kamu pergi? Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, tadi aku sedang berhadas, hadas besar. Aku mandi dulu, kemudian aku lagi bertemu denganmu. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, al-mu'min la yanjus. Subhanallah, mukmin itu tidak najis. Walaupun dia sedang berhadas, dia enggak najis. Demikian ikhwah. Dia enggak najis karena dia seorang mukmin. Kalau orang mukmin tuh dikatakan tidak najis walaupun di badannya ada najis yang hakiki, tapi dikatakan dia enggak najis. Kemudian orang musyrik dikatakan najis, berarti yang dimaksud dengan najis dan tidak najis di sini adalah masalah keimanan. Kenapa? Hatinya kotor dengan kemusyrikan. Lebih kotor dibandingkan najis-najis yang hakiki. Najis hakiki itu ikhwah, kalau dibersihkan bisa suci. Tapi kalau musyrik nggak bisa. Harus dengan taubat dan masuk ke dalam agama Islam. Kita lanjutkan. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Oleh karena itu, janganlah dia masuk ke dalam Masjidil Haram sejak tahun ini. Ya, setelah tahun ini jangan ada lagi orang musyrik yang masuk ke Masjidil Haram. Sejak saat itulah ikhwah, tidak ada lagi satupun orang musyrik Mekah, orang Quraisy yang tidak Islam. Adapun yang enggak masuk Islam, dia harus keluar dari kota Mekah. Ya. Adapun yang tidak mau masuk Islam, dia harus keluar dari kota Mekah. Demikian ikhwah. Jadi sejak saat hadis ini, ayat ini turun, tidak ada satupun orang-orang musyrik yang tidak masuk Islam. Itu ikhwah. Karena konsekuensinya apa tadi? Kalau enggak masuk Islam, keluar dari Mekah. Wa in khiftum 'ilatan, kalau kalian takut miskin, fasaufa yughnikumullah min fadlih. Allah akan mencukupkanmu dengan karunia-Nya. Insya'a, jika Dia kehendaki. Innallaha alimun hakim, sungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. At-Taubah ayat 28. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'athahu fil hajjati allati ammarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada'i yaumun nahri. Bahwasanya Abu Bakar Siddiq diutus menjadi ketika Abu Bakar Siddiq melaksanakan haji, dan pada saat itu dia diangkat oleh Rasulullah menjadi amir haji, ya, amir haji, pemimpin haji, dan itu terjadi sebelum haji wada, yauman nahri, tepatnya di hari tanggal 10 Zulhijjah, fi rahtin, dalam satu kelompok orang. Yu'adzan finnas, lantas diumumkan di tengah-tengah masyarakat, ala la yahujja ba'dal 'amil musyrik. Ketahuilah bahwasanya sejak tahun ini dilarang orang musyrik melaksanakan haji. Wala yatufu bil baiti uryanan, dan tidak boleh ada seorang pun yang tawaf sambil telanjang. Maka enggak dibolehkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Min fikil bab, di antara fikih bab, wujubu satril aurah fit tawaf, wajib hukumnya menutup aurat ketika tawaf. Artinya kita sebagai laki-laki, walaupun kita hanya memakai saat kita berihram, kita hanya memakai 2 potong pakaian, sepotong untuk menutupi tubuh kita bagian bawah dan sepotong lagi untuk atas. Namun begitu pun tidak boleh terbuka auratnya. Untuk laki-laki antara pusat dan lutut harus tertutup. Demikian ikhwah. Ya, untuk laki-laki harus tertutup
antara pusat dan lutut. Dan apabila dia sedang tawafnya umroh, maka dia harus melakukan ittiba, yaitu dengan mengeluarkan bahu kanan. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia sekedar tawaf saja, tawaf sunnah, nggak masalah dia pakai pakaian biasa. Karena selama kita di Masjidil Haram, kita itu bebas mau tawaf berapa kali, tapi tetap 7 kali ya. Mau tawaf berapa kali terserah, tapi tetap 7 kali. Sekali tawaf itu 7 kali. Demikian ikhwah, ya. Dan pada saat itu tidak boleh tawaf sambil telanjang. Hanya memang sekarang ikhwah, tawaf yang dibenarkan di pelataran tempat tawaf di lantai bawah itu hanya untuk orang-orang yang sedang melaksanakan umroh. Yang tidak sedang melaksanakan umroh tidak dibenarkan. Jadi di mana mereka? Di tingkat 2. Itu dia. Memang lebar lah kan. Circle-nya jadi sangat lebar. Demikian. Kalau di bawah kita tawaf 1 kali putaran, selesai 7 kali mungkin hanya 20 menit. Kalau di atas mungkin sejam lebih. Karena semakin lebar. Di bawah hanya segini, di atas demikian. Semakin luas circle-nya. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, semakin luas kan semakin banyak doanya kita kan. Ya kan? Semakin banyak doanya. Orang yang kalau mau banyak doanya ya di atas lah. Demikian ikhwah. Tapi sayangnya sebagian kaum muslimin sengaja berpakaian umroh padahal dia tidak sedang umroh, supaya dia dapat izin tawaf di bagian pelataran lantai bawah. Demikian ikhwah. Dan tentunya ini nggak dibolehkan, karena memang ada larangan dari, kalau kita bilang BKM Masjidil Haram gitu kira-kira. Siapa ketua BKM Masjidil Haram? Hah? Enggak, itu imamnya. Kakek Salman. Ya. Kan Khadimul Haramain Syarifain, ya. Pelayan dua masjid suci, 2 tanah suci, 2 tanah haram. Demikian. Kayak Salman ketuanya. Nggak tahu dia pakai kop surat apa nggak tahu lah kan, atau minta proposal gitu kan untuk pembangunan masjid. Demikian ikhwah. Jadi nggak boleh ikhwah, nggak boleh, karena itu peraturan. Kalau seandainya semua yang datang seperti itu tingkahnya, apa nggak padat di bagian bawah? Dan terganggulah orang-orang yang sedang benar-benar melaksanakan umroh. Kan nggak mungkin juga polisinya buka kainmu, kalau pakai sempak berarti nggak orang umroh gitu. Kan nggak bisa juga kan? Buka. Oh enggak, oh ya, nggak pakai rupanya, lanjut umroh gitu. Kan nggak bisa ikhwah. Jadi sebaiknya kita memang ikutilah peraturan, ya, yang diatur oleh pemerintah Saudi Arabia. Itu semua untuk maslahat kita dan keselamatan kita. Demikian. Kalau kita egois, ya akan terjadilah jatuh korban. Kalau kita egois hanya untuk kita ingin cepat tawaf, begitu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Memang kalau 1 kali putaran itu sekitar 1000 langkah. 1000 langkah. Sekali putarannya sekitar 10 menit atau lebih. Cukup pegal. Untuk sekali tawaf 7 kali putaran cukup pegal. Tapi insya Allah banyak pahalanya dan banyak doanya, ya, dan banyak doanya. Tapi kadang-kadang karena jalannya kencang, ada juga nabrak-nabrak jadinya. Taib ikhwah. Min fikil bab. 1. Wujubu satril aurat fi tawaf. Wajib menutup aurat ketika tawaf. Wa huwa syartu sihhatin. Menutup aurat termasuk syarat sahnya tawaf. Faman tawafa uryanan la yasihhu tawafuhu. Barang siapa yang tawafnya telanjang, maka tawafnya enggak sah. Wa huwa qaul jumhuril ulama wallahu alam. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama, Allahu alam. Nomor 2, ibtalu lil 'adatil jahiliyah haitsu kanu yatufuna bil baiti uratan rijalan wa nisaan.
ini membatalkan tradisi orang-orang Arab jahiliyah dahulu, di mana apabila mereka mau tawaf di Ka'bah, mereka tawaf sambil telanjang, baik laki maupun perempuan. Ya bagaimanapun ikhwah, kalau sudah di tempat terbuka telanjang, pasti akan terlintas niat-niat yang buruk kan. Apalagi terang bulan purnama. Ya kan? Terang bulan purnama, laki perempuan telanjang. Demikian. Apa alasan mereka? Li za'mihim annahum la yatufuna bil bait fi thiyabin 'asallaha fiha. Dengan alasan mereka tidak boleh tawaf di Ka'bah dengan memakai baju yang mendurhakai Allah. Dengan menggunakan baju yang durhakai Allah. Jadi kalau bagi mereka baju-baju yang dipakai sehari-hari ini apa? Baju saat itu kita memakainya dalam keadaan maksiat. Ya namanya juga kita manusia. Ketika bermaksiat kan pakai baju tuh. Nah, bagi mereka baju yang dia pakai ketika maksiat itu berpengaruh. Demikian berpengaruh. Kalau inilah digunakan ikhwah, sholat kita nggak boleh pakai baju maksiat itu. Ya kan? Pokoknya kalau ketahuan maksiat, tandai bajunya. Ini pernah maksiat baju ini. Pernah melakukan maksiat dengan menggunakan baju ini, berarti beli baju baru gitu kan. Yang nggak ada maksiatnya. Demikian. Jangan-jangan pas orang gunting kainnya ada maksiat-maksiatnya juga. Demikian. Jadi oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, ini anggapan mereka dan ini anggapan yang batil. Wa hadza min kaidi syaitan wastihwadhuhu alaihim wastihwadhi alaihim. Ini termasuk tipu daya syaitan terhadap mereka. Nomor 3, qala an-Nawawi fi syarh sahih Muslim, la yumakkinul musyrik min dukhulil haram bihalin. Tidak boleh membiarkan adanya orang musyrik masuk ke daerah haram pada saat itu. Ya, mulai saat itu. Hatta lau ja'a fi risalatin, walaupun dia membawa surat-surat resmi untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Aw amrun muhimmun, atau dia masuk ke Masjidil Haram untuk suatu perkara yang penting. La yumakkinu min dukhuli, tidak boleh dibiarkan dia masuk. Misalnya dia seorang dokter, di dalam haram, di tanah haram ada yang sedang sakit keras misalnya. Ya, maka gimana? Ini dokter juga nggak boleh masuk. Jadi gimana caranya? Ya, gimana caranya? Bal yakhruju ilaihi may yaqdil amra muta'alliqun bihi. Tapi orang yang perlu itulah yang keluar. Ya. Orang yang perlu itu yang keluar. Makanya ikhwah ada isu-isu bahwasanya ada orang-orang Eropa, orang kafir-kafir itu masuk ke dalam daerah haram dia untuk merancang hotel-hotel yang ada di sekitar haram. Ini semua hoax. Ya. Ini semua hoax. Ada bule-bule, memang bule-bule itu nggak ada yang Islam. Memang bule yang Islam itu macam kita ini hidungnya. Yang putih-putih juga ada. Orang Eropa juga banyak yang Islam. Demikian. Tapi begitulah ikhwah, orang-orang yang sentimen dengan kerajaan Saudi Arabia, orang Syiah, selalu menebarkan berita-berita hoax. Ya, berita-berita hoax. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian, jadi kalau ada yang kepentingan penting, maka orang yang berada di Mekah itu yang suruh keluar menemui orang tersebut yang dianggap penting. Intinya tak boleh sama sekali, dia tak boleh sama sekali. Sepertinya ini sudah paku mati nih ya, nggak tawar-tawar kalau ini berarti. Kemudian walau dakhala khafiyah, ini penting juga ikhwah. Ini kata Imam An-Nawawi. Apabila si kafir ini masuk diam-diam, ya kan bisa aja kan nggak tahu dia kafir. Kan ketika masuk ke dalam ke daerah haram kan hanya paspor. Paspor kan nggak disebutkan muslim nggak muslimnya. Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apalagi sekarang paspornya, visanya kan visa turis, bisa 3 bulan. Bisa pakai visa itu bisa ke Riyadh. Demikian ikhwah.
Jadi bisa pelestiran daerah Saudi Arabia dengan visa itu. Tapi masuklah dia diam-diam ke dalam tanah haram, nggak ada yang tahu. Wa maridha, akhirnya dia sakitlah di daerah haram itu. Wa mata, lantas meninggal dia dan dikebumikanlah dia di daerah haram. Maka bagaimana? Nubisha wa ukhrija minar harami. Digali lagi kuburannya, ya, dikeluarkan mayatnya dari daerah haram. Gak bisa. Kalau udah mati, nggak ada. Oh, udahlah, udah mati, kasihan, nggak banyak kali kok tingkahnya, udah mati aja kok, kan begitu kan? Ternyata enggak. Dikorek, ya, dikorek kuburannya, dikeluarkan jenazahnya, dibawa keluar dari tanah haram. Sampai seperti itu, ikhwah, tegasnya. Ini pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Tidak boleh membawa masuk orang kafir dengan alasan apapun ke daerah ke daerah tanah haram. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya tawaf harus tutup aurat. Barang siapa yang terbuka auratnya, kalau nggak sengaja, ya mungkin lagi tawaf, kemudian ternyata kain yang di bawah kendur, lagi tawaf dia saking khusyuknya, lu nggak tahu dia kalau jatuh kainnya, telanjanglah dia lagi berdoa begitu kan, sarungku tadi mana katanya begitu kan, kan bisa-bisa saja kan nggak sengaja. Tapi jangan khawatir, biasanya ada yang ingatkan, ada yang mengambilkan, yang orang belakang, bang tengok tuh bang, oh iya gitu, begitu. Ada kan yang di dalam video itu dia berusaha naik ke pintu Ka'bah, kemudian jatuh kainnya, telanjang. Demikian ikhwah. Jadi kalau nggak sengaja tak apa-apa, tapi kalau sengaja, ya sengaja, maka batal tawafnya. Mungkin dia melipatnya terlalu ke atas sampai ke atas lutut, misalnya kan nampak pahanya, demikian. Atau dia cara melipatnya kurang bagus sehingga belahannya itu ketika melangkah nampak sampai paha gitu kan, paha keluar gitu kan. Demikian macam pramugari itu misalnya. Tahu dia itu, dibiarkan saja, nggak boleh, batal tawafnya. Karena ketika tawaf wajib tutup aurat. Ya. Yang kedua, tidak boleh bawa masuk atau orang kafir masuk ke tanah haram dengan alasan apapun. Kalau dia penting, maka yang punya kepentingan yang keluar untuk menemui orang kafir itu. Demikian ikhwah. Karena tidak dibenarkan lagi ada orang kafir yang masuk ke tanah haram dan apalagi melaksanakan ibadah haji. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada satu hal tadi yang terakhir yang disebutkan Imam Nawawi, kalau ada yang diam-diam masuk ke tanah haram, akhirnya dia meninggal di sana, ketahuan setelah dia meninggal bahwasanya yang meninggal ini adalah orang kafir, dikorek balik jenazahnya, kuburannya, dikeluarkan jenazahnya dan dibawa keluar tanah haram. Demikian ikhwah. Tidak dibolehkan. Itu kalau ketahuan. Gimana kalau ketahuannya sudah 3 tahun gitu, tinggal tulang-tulang, korek, bawa tulang-tulangnya keluar tanah haram. Itu ikhwah, tegas. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ada yang mau nanya silakan? Ya. Para pemirsa rahimallahu wa iyyakum, bagi para pemirsa yang ingin bertanya silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkannya di 0813 600 661. Sekali lagi, Anda juga boleh langsung mengirimkannya ke nomor saya ini, yaitu di 0813 600 661. Silakan. Ya, betul. Kalau apakah boleh orang kafir masuk masjid? Jawabannya boleh. Ya. Ada seorang tawanan Usasah bin namanya, intinya dia adalah tawanan. Dia seorang tawanan, kemudian diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Kita tahu tiang Masjid Nabawi itu di luar masjid, enggak kan?
tiang Masjid Nabawi itu di dalam masjid, dia diikat di sana. Setelah 3 hari kemudian dia masuk Islam dan dia mandi. Usasa bin Usal. Intinya itulah seorang yang tadinya selama 3 hari itu dia belum masuk Islam. Dia sebagai tawanan, dia lihat bagaimana perlakuan kaum muslim terhadap dirinya, akhirnya tertarik dan dia pun masuk Islam dan dia mandi. Dia mandi. Demikian ikhwah. Ya, selama 3 hari itu dia kan berarti belum Islam. Jadi orang kafir boleh masuk dalam masjid selama dia menjaga kebersihan dan adab-adab masjid. Antum ada yang mau nanya langsung? Jika si fulan tiba di Mekah tanggal 1 malam dengan telah berihram, apakah dia wajib langsung melaksanakan umroh malam itu atau lebih menunda ataukah boleh menunda ke tanggal 3-nya? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, untuk beristirahat sejenak itu masih dibolehkan. Karena ketika kita tawaf 3 kali capek istirahat boleh. Tapi kalau dia berhari-hari terputus sudah ikhwah, nggak boleh. Kecuali kalau yang 3 hari ini dia sakit misalnya, sampai Mekah dia sakit, maka dia boleh belum melanjutkan. Tapi ingat, dia sedang berihram, dia jaga ihram dia. Udah, setelah dia sembuh 3 hari, dia lanjutkan, boleh. Dia tak boleh tahallul, ya, tidak boleh tahallul. Tapi kalau tidak ada uzur, kemudian dia sampai di Mekah, aduh leha-leha dulu 3 hari, jajan-jajan dulu di Bin Daud misalnya, ya, sementara pakai pakaian ihram, nggak boleh, wah, dia harus lanjutkan. Jadi penghentian itu dikarenakan satu keperluan. Misalnya masuk hotel, makan, istirahat sejenak, boleh. Atau buang air besar, buang air kecil, itu dibolehkan untuk satu keperluan. Tapi kalau nggak ada keperluan, nggak boleh. Ya, sampai di Mekah dia nggak langsung umroh, padahal sudah mulai ihram. Sampai di Mekah dia nggak langsung umroh, dia ke Taif dulu sebentar kan, 1 hari. Jalan-jalan ke Taif tapi pakai ihram, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi dalam masalah ini dia boleh untuk beristirahat, untuk berhenti sejenak melaksanakan umrohnya jika memang diperlukan. Ini kan ikhwan. Karena pada prinsipnya apabila seorang sudah memulai ihram, memulai umrohnya atau hajinya, maka tidak boleh diputus. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Iya, namanya Sumamah bin Usal, ya. Ada yang nanya langsung silakan. Ada? Ya. Di masjid di daerah Madinah memang pernah ada pemerintahan Turki Utsmani yang membangun kuburan-kuburan. Iya. Di daerah Baki dahulu kuburan itu ada yang masih pakai kubah. Coba antum searching. Baki Tempoe Doelwe. Coba lihat nanti, ya. Kuburan Baki itu masih banyak kuburan yang dibuat dinding, dibuat kubah begitu. Masih banyak, ya. Tapi setelah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebar, itu semua disingkirkan. Kondisinya ya persis seperti kalau antum pernah ke Turki, pergi ke masjid-masjid, ada masjid apa? Masjid Ibnu Abbas atau masjidnya Abu Ayyub Al-Ansori. Itu kelilingnya semua kuburan. Demikian, ya. Malah turis-turis itu lebih banyak doanya menghadap ke kuburan Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi sebelah-sebelahan. Ini masjidnya, sebelah sana kuburannya. Kuburan itu sudah di dinding bagus, ya, yang bagus. Orang banyak berdoanya ke arah sana, bukan di masjidnya. Demikian ikhwah. Dan di depannya di depannya itu banyak sekali kuburan-kuburan lama. Banyak sekali kuburan-kuburan lama ikhwah. Sebegitulah dulu daerah Baki itu. Kalau sekarang ini kan terlalu nampak pembangunan kuburan-kuburan yang dibangun, kuburan-kuburan lama yang dibangun. Tapi kalau dahulu Baki
nggak sebegitu banyak ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Saat Rasulullah umroh qadha tadi, Rasulullah dan sahabat membawa hadiyu, hewan sembelihan. Pertanyaan ana, apakah disunnahkan saat umroh kita yang menyembelih hadiyu ustad? Ya, ikhwa azallahu wa iyyakum, menyembelih hadiyu tidak harus kita, boleh diwakilkan orang. Ya, boleh diwakilkan orang. Demikian juga ketika kita haji pada tanggal 10 itu kan ada penyembelihan hadiyu, ada penyembelihan hadiyu, boleh diwakilkan, nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan kita yang punya. Adapun yang menyembelih orang lain tidak masalah. Manakah yang lebih afdol, tawaf sesering mungkin atau sholat sunnah sebanyaknya, pahala 100.000 kali lipat di Masjidil Haram? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau kita mau sholat sunnah, kita sholat sunnah apa yang mau diperbanyak dalam satu hari itu? Kita orang Indonesia pergi ke Masjidil Haram, sholat sunnah apakah yang dilakukan orang musafir? Nah, Rasulullah melakukan sholat sunnah apa yang dilakukan orang musafir? Coba antum kalau safar, sholat sunnah apa yang antum lakukan? Apakah sholat rawatib? Apakah orang musafir rawatib? Nggak ada. Rasulullah SAW di saat musafir hanya melakukan sholat sunnah qobliyah fajar dan sholat witir, itu yang tak pernah tinggal. Terus sholat sunnahnya. Adapun qobliyah ba'diyah tidak ada, kecuali yang qobliyah subuh. Antum tahajud, oke, bagus. Ya, tahajud oke. Demikian ikhwah. Jadi kalau sholat 2 rakaat, terus sholat apa jadinya? Sholat apa jadinya ikhwah? Makanya sebab kita sedang musafir. Ya. Kalau kita nggak musafir, kita bisa qobliyah, ba'diyah, qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat gitu kan untuk zuhur. Demikian. Tapi kita sendiri kan musafir. Jadi nggak banyak sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Karena kita sedang musafir. Jadi bagaimana? Isi dia dengan tawaf. Itu yang bisa kita lakukan sebanyak-banyaknya. Antum nggak tidur juga tawaf. Habis tawaf, tawaf lagi. Habis tawaf, tawaf lagi. Habis tawaf, sholat 2 rakaat, ya kan? Di belakang makam Ibrahim. Tawaf lagi, sholat lagi. Insya Allah. Pokoknya asal nggak lepas saja lah lutut antum itu. Tawaf lah banyak-banyak, silakan. Ya, Allahu a'lam. Ada yang nanya langsung, silakan. Bis, pulang kita. Jika umroh pesawat landing di Jeddah kemudian langsung menuju Mekah, maka apakah pakaian ihram dan niat ihramnya boleh setelah tiba di Jeddah? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita itu sejajar dengan Yaman. Penduduk Yaman itu miqatnya di Yalamlam. Ya. Bukan di Airport King Abdul Aziz di Jeddah. Itu sudah lewat. Ya, itu sudah melewati miqat Yalamlam. Jadi kalau kita dari Indonesia langsung mau umroh ke Mekah, ya, maka supaya lebih mudah dari sini kita sudah pakai pakaian ihram. Sebab kalau kita pakai ihramnya di pesawat itu akan rumit, ganti-gantinya, ya kan? Oke kalau kita sendiri, kalau ada 100 orang yang mau ganti pakaian, begitu kita ngantri, pas antrian kita sudah sampai Jeddah dia, ya kan? Berapa toilet itu berapa? Paling 4. Demikian, paling banyak 6. Tapi kalau 100 orang yang mau ganti pakaian semua gimana? Akan kerepotan. Jadi gimana? Dari Kuala Namu, ya itu sudah memakai pakaian ihram. Dah, nanti ketika pesawat itu di atas Yalamlam, maka pilot akan memberikan pengumuman. Demikian, para penumpang jemaah umroh, kita sekarang berada di atas Yalamlam, silahkan ambil miqat. Kita tinggal apa? Tinggal ucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Demikian ikhwah.
Kalau kita nanti ambil mikotnya di Kim Abdul Aziz di airport Jeddah, itu sudah melewati mikot, berarti kita sudah melanggar, maka harus sembelih, harus kena dam, nyembelih seekor kambing. Itu dia. Ya, kalau kita lihat umumnya haji orang Indonesia yang langsung ke Mekah, dia kloter pertengahan ke atas itu langsung ke Mekah. Adapun pertengahan ke bawah mereka ke Madinah. Ya, ke Madinah. Nanti kira-kira mendekati tanggal 8 Dzulhijjah barulah Mekah tuh rame. Karena yang dari Madinah semua akan tertumpah ke Mekah. Adapun yang kloter pertengahan sampai selesai itu langsung, kan kita langsung umroh. Ya, langsung ke Mekah, maka ambil mikot Yalamlam di atas pesawat, kemudian turun, kemudian ambil umroh sampai Mekah umroh. Sudah selesai umroh, tahallul, sudah pakai pakaian biasa. Tinggal menunggu kapan pelaksanaan ibadah haji. Itu ikhwah. Tapi yang dari Madinah belum umroh mereka. Yang kloter pertengahan ke bawah 1, 2, 3 sampai pertengahan itu mereka ke Madinah. Mereka belum umroh. Kapan umrohnya? Ketika sudah mendekati haji. Mendekati haji mereka datang ke Mekah, barulah mereka umroh. Kemudian tahallul, memakai pakaian biasa, menunggu pelaksanaan ibadah haji. Demikian ikhwah. Jadi bukan di Jeddah. Memang Allahu a'lam bissawab, fatwa MUI itu katanya di Jeddah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Allahu a'lam apa yang tidak diinginkan. Tapi yang lebih jelas bahwasanya mikotnya dia di Yalamlam. Ya, di Yalamlam. Ada yang mengatakan waktu tahun 2018 saya kloter di atas 15. Itu langsung ke Mekah. Maka sebagian penumpang itu dari Kuala Namu, bahkan dari asrama haji sudah pakai ihram. Hanya memang sebagian masih ada yang pakai daleman. Jadi ketika sampai Yalamlam sudah ada keterangan, tinggal buka, lipat. Itu aja. Kan nggak repot kalau itu kan, tinggal duduk, lipat-lipat, gitu kan. Tapi kalau dia pakai baju, buka lagi, buka sini, buka sana, demikian. Yang lain banyak yang masih pakai pakaian. Alasan mereka, cobalah kira-kira. Ini lagi merepet di belakang. Ya, lagi komentar. Cobalah. Yalamlam itu kan dekat. Kalau seandainya dia pakai mikot, udah banyak lewat begitu. Kan dah lewat langsung. Wah, nggak masalah. Mau lewat nggak lewat, yang jelas kita berada di Yalamlam. Demikian ikhwah. Memang Yalamlam itu kan satu titik masjid. Ya, masjid. Jadi kalau lewat, lewat dia. Ya kan, paling hanya beberapa detik saja. Itulah alasan mereka mengapa tidak bisa di Yalamlam. Kan enggak berada pesawat di atas Yalam, tinggi sebentar, berhenti sebentar gitu kan. Labbaik Allahumma labbaik, kan enggak begitu. Alasan mereka begitu. Yang penting ikhwah, kita sudah berusaha di Yalamlam. Sama seperti sekarang ketika orang-orang Madinah naik kereta api cepat itu. Kan nggak ada mikotnya. Jadi mikotnya di mana? Ya di kereta api. Sudah memakai pakaian, naik kereta api, ya. Kemudian ketika nanti sudah sampai mikot, Anda sudah berada di mikot. Silahkan ambil umrohnya. Labbaik Allahumma umratan. Itu nanti ada pengumuman baru set. Ya, itu sampai lewat. Kalau kita pikir-pikir sampai lewat kereta api cepat, berapa detik itu? Berapalah paling yang namanya mikot Dzulhulaifah kalau dilewati kereta api cepat? Gak usah kan kereta api cepat, bus aja, bus dengan kecepatan berapa? Dengan kecepatan 40 aja cepat lewatnya kan? Paling hanya 1 menit dah kelewatan. Itu ikhwah. Nah, jadi ya begitulah kondisinya. Tetap kita menggunakan ihram karena nggak mungkin kita bisa turun di Yalamlam waktu itu. Demikian, nggak bisa. Ya disitulah dia. Ketika ada pengumuman, kita sudah ambil mikot, udah begitu. Ya demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi bukan di Jeddah.
Mengapa pemerintah Saudi mengizinkan Syiah masuk ke tanah haram dan mengerjakan haji di tanah haram? Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Orang Syiah itu masih ada di Saudi. Kan nggak ada. Di daerah Qasim masih ada orang Syiah. Tapi pemerintah Saudi masih memberikan mereka toleransi. Itu ikhwah. Ya beda dengan orang-orang Syiah yang di Iran. Mereka malah membantai orang-orang Sunni. Demikian ikhwah. Ya harapannya semoga mereka bisa bisa sadar. Demikian ikhwah. Ya, Syiah kan masalahnya apakah Syiah itu dikafirkan apakah tidak? Ya mungkin pemerintah Saudi menyatakan mereka banyak orang-orang yang yang masih jahil, namanya juga begitu bangun, begitu dia lahir sudah berada di daerah Syiah. Ini dianggap jahil, jadi belum bisa untuk dikafirkan. Itu ikhwah. Jadi sungguh sangat tuduhan yang sangat parah kalau seandainya pemerintah Saudi itu punya mazhab mengkafir-kafirkan, Wahabi mengkafir-kafirkan. Kalau dikafir-kafirkan nggak dibolehkan Saudi orang-orang Iran itu untuk pergi ke haji. Demikian. Karena orang kafir nggak boleh masuk Masjidil Haram. Tandanya mereka nggak dikafirkan oleh pemerintah Saudi. Ada yang langsung? Tak ada? Ya udah, kita pulang. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.